Berikutnya kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak untuk boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan juga disampaikan pertanyaannya. Silakan dengan Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarkasi. Bapak Zarkashi. Ya, Oke, silakan. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur. Izin bertanya Ustadz, sifat serakah itu bisa terjadi bagi seorang suami dan istri. Nah, bagi seorang suami, bagaimana caranya menghadapi istri yang serakah? Ada nggak nih istrinya? Bu, mana ibu? Ada nggak nih istrinya nih? Oh, Karena pantesan berani ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada pertanyaan balik dari istrinya Pak Zarkasi. Bagaimana menghadapi suami yang serakah begitu ya? Silakan Ustaz Ozan boleh menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa hadirin jemaah, para pemirsa dan Indonesia Go TV One yang Allah muliakan. Tadi pertanyaan Bapak Zarkasi ini nyindir istri atau mewakili semuanya ini Bu? Ya, bagaimana menghadapi istri yang serakah? Gampang Pak, ajak ngaji di Damai Indonesiaku. Insya Allah, sederhananya gitu. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada pembahasan awal tadi, ya, kita merujuk bahwasanya sifat serakah itu kan kata Nabi, iyyakum wattam'afau fa innahu wal faqrul hadir. Jauhilah sifat tamak karena ketamakan itu adalah kefakiran yang terus muncul. Maka tugas seorang suami adalah memberikan pemahaman kepada istri bahwasanya kalaulah kita memperturutkan hawa nafsu kita, tentu tidak pernah akan ada habisnya. Betul Bapak Ibu? Itulah kenapa Nabi menyampaikan laukana libni Adam wadin min zahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar wala yamla'a fah ila turab. Andai kata seorang anak cucu Adam diberikan satu lembah emas, pasti dia menginginkan lembah emas yang lainnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tertimbun dengan tanah atau ketika dia meninggal dunia. Jadi makanya seorang istri selalu diberikan pemahaman dampaknya bagaimana orang-orang yang bahayanya ketika dia memiliki sifat serakah. Tadi Syekh Fikri Thorik sudah memberikan kisah. Itu kisah yang memberikan gambaran yang sangat luar biasa dampak bagi orang-orang yang memiliki sifat serakah. Untuk itu kita kembalikan kepada agama bahwasanya mari sama-sama kita belajar untuk menanamkan sifat qanaah, merasa cukup. Ya, karena apa? Karena inilah yang akan membentengi diri kita. Bagaimana suami enggak stres atau pusing kalau hari-hari ibu-ibu setiap hari belanja seragam, benar Bu? Seragamnya aja ibu modelnya rupa-rupa, benar? Paket numpuk di rumah, suami kaget langsung sakit paru-paru. Gitu ya. Inilah yang menunjukkan kalau kita tidak pernah merasa puas. Giliran pergi pengajian gitu kan, isi tasnya bukan cuma Yasin, ternyata ada kotak makan sama plastik. Buat apa Bu? Buat ngebungkus katanya. Berangkatnya kempes, pulangnya kembung, bener. Kalau bahasa pantunnya anak pitik dimakan tikus. Ada plastik langsung dibungkus katanya. Bukan cuma ngebungkus, ngerampok. Semua dimasukin. Ya, artinya apa? Tanamkan sifat qanaah, kesabaran. Maka saya teringat dengan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu dijelaskan dalam riwayat hadis itu suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ketika itu Nabi Musa bertanya, "Ayyu ibadika aghna?" Ya Allah, siapakah hambamu yang paling kaya? Jawaban Allah apa? Jawaban Allah, "Alladzi yardha bima yu'ta." Merekalah yang ridho terhadap pemberian Allah dan dia selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ayyu ibadika afqar? Siapa yang paling miskin? Jawaban Allah adalah sahibun mankus. Mereka adalah orang-orang yang selalu merasa kurang. Maka dari itu pelajaran untuk ibu-ibu, Bu, ini bukan kata saya, kata Nabi. Nabi menyampaikan dalam hadis, banyak penduduk wanita itu penghuninya neraka. Ya, penghuni neraka itu semuanya penduduk wanita apa? Orang-orang wanita itu banyak yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka kufur.
Apakah kufur terhadap Allah? Jawaban Nabi adalah mereka tidak pandai bersyukur atas pemberian yang telah diberikan oleh suaminya. Tuh Bu, kalau ibu nggak mau masuk neraka, maka banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan kesyukuran inilah yang akan menyelamatkan hidup kita. Amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustadz Ozan, boleh duduk kembali dan di dua segmen nanti guru-guru kita nanti akan kembali menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.